Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini review pertandingan antara Brighton menghadapi Manchester United. Pertandingan terakhir bagi Manchester United musim ini. Gue belum bikin atau tidak ngobrol tentang review musim ini ya, tapi khusus untuk pertandingan terakhir menghadapi Brighton. Langsung aja. Ya, ketika gue lihat formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag, gue langsung berpikir oke, ini seperti kayak menduplikasi formasi ketika menghadapi Newcastle. Bahkan kalau melihat dari susunan lini belakang, ya hanya ada satu perubahan, yaitu adalah Lisandro Martinez yang masuk menggantikan Jonny Evans. Di mana Casemiro dan juga Jonny Evans ini kan selalu ditampilkan oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Crystal Palace, menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Newcastle. Dan hanya itu saja perubahannya ya, dengan memasukkan seorang Lisandro Martinez. Amad Diallo lagi-lagi diturunkan dari menit awal. Sofyan Amrabat pun juga demikian. Kapten Bruno Fernandes tampil lagi sebagai false nine bersama dengan Scott McTominay yang didorong juga lebih ke depan. Di babak pertama gue melihat penampilan Manchester United tadi ya, padahal skuadnya ini hampir sama, hanya Lisandro Martinez saja yang berbeda. Tapi dari permainan yang disuguhkan di atas lapangan berbeda dengan yang diperlihatkan ketika menghadapi Newcastle United. Gua melihat pemain Manchester United determinasinya tidak bagus, tidak seperti ketika menghadapi Newcastle United. Lalu juga sering melakukan kesalahan sendiri dan sering bingung ya ketika memegang possession. Bahkan ini membuat Brighton akhirnya memiliki beberapa peluang. Sebenarnya Brighton juga menurut gua di babak pertama tampil tidak dalam situasi yang sangat bagus-bagus banget ya. Mereka juga cenderung agak pasif penampilannya. Tapi mungkin karena faktor tuan rumah, mereka ada sisi agresivitas yang di atas pemain Manchester United. Untungnya lini belakang dari Manchester United tampil cukup solid. Walaupun Brighton tadi ada beberapa momentum dan juga peluang, tapi ya pemain Manchester United bisa mematahkannya, termasuk juga kiper Andre Onana. Tapi ya permasalahan terbesar tentu saja ketika build up serangan. Manchester United menguasai possession, ingin memasuki daerah pertahanan dari Brighton. Ini sangat-sangat monoton serangannya. Ya mungkin hanya seorang Bruno Fernandes menurut gue ya, yang tampil dengan determinasi tinggi. Terlihat memang kerja keras pun juga tinggi, tapi tanpa diimbangi pemain-pemain lain yang nampaknya juga ya tidak setinggi Bruno Fernandes determinasinya, katakanlah demikian. Ini membuat secara keseluruhan di babak pertama membosankan penampilan dari Manchester United. Bahkan di Twitter, Sobat Football United yang follow Twitter gue tulis, ya play like you mean it, bermain sungguh-sungguh. Karena dengan komposisi yang hampir sama, sekali lagi ketika menghadapi Newcastle, yang diperagakan nih jauh berbeda. Gue gak tahu nih ada apa, tapi ketika memasuki babak kedua, tampilannya jauh lebih baik. Agresivitas lebih ada, determinasi lebih tinggi, permainan juga lebih enak untuk disaksikan, tempo juga lebih tinggi. Dan ya Manchester United jauh lebih berbahaya di babak kedua. Pada akhirnya ada 2 gol yang diciptakan ya melalui Diogo Dalot. By the way, bola luar biasa dari Casemiro dan tentu saja dari Rasmus Højlund. Dan ketika Manchester United sebenarnya lebih tenang lagi di ya sekitar 10 menit terakhir ya, mereka bisa saja menambah gol. Tapi ya lagi-lagi ya ada salah pengertian ya kan. Salah umpan, salah pengambilan keputusan yang berujung momentum yang sudah didapatkan akhirnya terbuang percuma. Di babak kedua dengan bermain yang lebih agresif itu tadi, lini belakang jauh menurut gua ya, ya mungkin kalau jauh terlalu berlebihan. Terlihat lebih ringan dalam tanda kutip kerjanya ya, karena tentu saja Manchester United lebih tinggi, lebih ketat juga pressing yang dilakukan, dan ini menyulitkan betul Brighton untuk bisa mengembangkan permainannya. Akhirnya Manchester United bisa meraih 3 poin dan juga clean sheet. Ini luar biasa menurut gue, luar biasa dari sisi terakhir kali Manchester United ini meraih kemenangan clean sheet itu adalah ketika mereka bermain menghadapi Everton. Itu tepatnya di tanggal 9 Maret. Jadi sudah sangat lama sekali. Dan terakhir kali mereka menang clean sheet ketika mereka ini tandang ya, itu terjadi di FA Cup di akhir bulan Februari. Jadi
kemenangan tadi ini kemenangan yang menurut gue luar biasa. Secara ya memang Manchester United apa ya, sangat jarang lah ya, sangat jarang musim ini untuk bisa mendapatkan kemenangan clean sheet. Dan di Liga pun juga, terakhir kemenangan clean sheet itu terjadi ketika menghadapi Everton. Ini menurut catatan gue ya, di bulan Februari, tanggal 26 Februari di akhir November, tanggal 26 November di Liga terakhir menghadapi Everton, kemenangan tandang dengan clean sheet. Ini menunjukkan betul memang lini belakang dari Manchester United musim ini sangat babak belur. Di musim lalu mereka menjadi salah satu tim dengan raihan clean sheet yang cukup banyak ya, tapi musim ini terutama tandang sangat sulit sekali menang dan juga clean sheet. Ketika mereka menghadapi Liverpool ya seri 0-0 tapi mereka tidak menang ya kan. Lini belakang memang komposisinya compang-camping. Tadi pun juga masih compang-camping menurut gue ya. Casemiro masih diawali dari posisi center back. Tapi yang menarik juga bagaimana jalannya pertandingan, dinamika pertandingan, terutama pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Gua sudah pernah katakan ya bahwa Manchester United ataupun Erik ten Hag nampaknya memang melepas pertandingan menghadapi Brighton ini dengan fokus ada di weekend depan, yaitu adalah di final Piala FA. Tadi Lisandro Martinez diberi kesempatan dari awal, tampil cukup lumayan menurut gue. Lisandro Martinez tampil ada penyelamatan krusial di babak pertama, diganti ya kan. Lalu juga bagaimana Bruno Fernandes ditarik juga oleh Erik ten Hag, dan jelas ini pemain kunci diganti karena ya memang disimpan, tidak ingin ada resiko di sana. Sofyan Amrabat pun juga ditarik di sana, dan akhirnya Amad Diallo pun juga ditarik dan Kobbie Mainoo pun juga ditarik. Kalau gue lihat dari pemain-pemain yang ditarik ya, nampaknya memang ada peluang inilah yang akan diandalkan oleh Erik ten Hag di pekan depan ketika menghadapi Manchester City di final Piala FA. Namun uniknya setelah pergantian itu dilakukan, pemain Manchester United tetap tampil mendominasi, tetap tampil solid, tetap tampil lebih baik daripada babak pertama. Pemain-pemain yang diturunkan ya, Jonny Evans, Rasmus Højlund mencetak gol. Lalu Rafael Varane juga tampil bagus di lini belakang. Marcus Rashford menurut gua tadi tampil lumayan, dan Christian Eriksen bahkan langsung memberikan assist ya kan kepada Rasmus Højlund. Jadi pemain pengganti pun juga nampak ingin menunjukkan kualitasnya. Sehingga dari situ gue berpikir ya pemain juga nampaknya ingin membuktikan ada kesalahan yang mereka lakukan di babak pertama dan mereka ingin memperbaiki situasinya. Sebenarnya dari cara bermain tidak jauh berbeda, dari formasi juga tidak jauh berbeda. Hanya saja memang di babak pertama utamanya ini pemain cenderung monoton. Cara menyerangnya, pergerakannya pun juga cenderung pasif. Dan ini yang diperbaiki di babak kedua dengan formasi yang nyaris sama ya dengan di babak pertama, tapi tempo Erik ten Hag naikkan, agresivitas juga dinaikkan, pressing diperketat lagi, dan ini membuat pertandingan di babak kedua menurut gue jauh lebih enak untuk disaksikan. Dan akhirnya ya itu tadi ya, bisa meraih 2 gol, 3 poin, clean sheet. Yang menurut gue dari sisi situ ya, hasil 3 poin, 2 gol dan juga clean sheet ini hasil yang excellent. Namun tentu saja dengan kemenangan ini Manchester United seperti sudah diprediksi tidak akan kemana-mana, karena di pertandingan lain baik itu Newcastle dan juga Chelsea sama-sama mengamankan poin juga, sehingga ya Manchester United harus berakhir di posisi ke-8, dan ini merupakan posisi yang lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan musim pertama setelah pensiunnya Sir Alex. Balik lagi mengenai pertandingan menghadapi Brighton, diawali dengan tidak cukup baik ya, membosankan, monoton, tapi akhirnya ada perubahan yang juga bagus di babak kedua. Man of the match, siapa man of the match ya? Mungkin menurut gue seorang Diogo Dalot yang tampil kerja keras dan dia juga mencetak gol. Tapi di sisi lain lagi-lagi Sofyan Amrabat, Amad Diallo tampil bagus di pertandingan tadi. Ini seperti kayak mereka ingin menunjukkan ya bahwa mereka ingin terus berada di Manchester United. Pemain-pemain lain, Rafael Varane tadi diberikan menit bermain yang menjadi pertandingan terakhir ya di Liga bersama dengan Manchester United. Christian Eriksen kita lihat akan seperti apa. Dan Jonny Evans pun juga tadi diberikan menit bermain di babak kedua menggantikan Lisandro Martinez. Ini juga sebagai pertandingan perpisahan karena selanjutnya Jonny Evans akan
diberikan posisi sebagai pelatih atau staf pelatih di Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi. Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.